Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai sidang Habib Rizik Syihab. Hari ini teman-teman, sidang kasus kerumunan ini dilanjutkan kembali dengan menghadirkan saksi. Nah, ada yang menarik teman-teman, saksi yang dihadirkan oleh jaksa hari ini terkait kerumunan di Megamendung. Kalau kita melihat beritanya bahwa kerumunan di Megamendung ini tidak ada yang mengundang. Jadi masyarakat datang berbondong-bondong di tepi jalan saat Habib Rizik akan melewati atau melintasi jalan tersebut. Tetapi lagi-lagi teman-teman bahwa mereka datang, masyarakat datang atau jamaah datang ini tidak diundang. Mereka datang sendirian, datang karena rindunya kepada Habib Rizik Syihab, ingin bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Masalahnya sekarang adalah ini yang menjadi tersangka, yang menjadi terdakwanya adalah Habib Rizik Syihab. Nah teman-teman, kita akan lihat bagaimana saksi melihat terkait kerumunan di Megamendung. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News, cerita saksi soal kerumunan Habib Rizik di Megamendung. Dia mengatakan mana bisa dihentikan. Mana bisa dihentikan teman-teman. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Megamendung, Iwan Relawan, menjadi salah satu saksi sidang kasus kerumunan Habib Rizik di Megamendung. Dalam kesaksiannya, ia membeberkan soal sambutan masyarakat saat Habib Rizik datang ke Megamendung. Peristiwa ini terjadi pada 13 November 2020. Berdasarkan dakwaan, saat itu Habib Rizik menuju pondok pesantren agrokultural Markas Syariah untuk acara peletakan batu pertama, pembangunan Masjid Haraktul Jannah, serta pembangunan studio Markas Syariah TV. Iwan membeberkan masyarakat berbondong-bondong menunggu Habib Rizik melintasi di depan jalan desa mereka. Bahkan masyarakat yang antusias melihat Habib Rizik terjadi di 5 desa. Jadi ada 5 desa ini yang antusias melihat Habib Rizik datang ke Markas Syariah Megamendung. Mereka berbondong-bondong di tepi jalan menyaksikan Habib Rizik yang sedang lewat. Jadi ada 5 desa teman-teman. Kalau sepengetahuan saya, kerumunan itu memang terjadi mulai berdatangan jam 7 Pak. Jam 7 pagi sudah mulai berdatangan. Dan akhirnya massa berkumpul di sekitar Jalan Raya Puncak, tempatnya Desa Gadok, dan di sepanjang yang terdiri dari 5 desa. Kata Iwan dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin 19 April 2021. Jadi hari ini teman-teman, Pak Iwan ini memberi kesaksian bahwa ada 5 desa yang antusias melihat Habib Rizik Syihab. Sehingga mereka berkumpul untuk melihat sosok Habib Rizik Syihab yang melintas yang menuju Pondok Pesantren Agrokultural Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Kita kebetulan yang dilewati 5 desa dari mulai Gadong, Sukamadu, Sukamaju, Sukamanah, Sukagalih. Nah, di situ berjejer masyarakat setempat yang menyambut kedatangan beliau, sambungnya. Iwan kemudian dicecar pertanyaan oleh jaksa soal apakah ada pihak luar yang datang ke Markas Syariah Habib Rizik di Megamendung. Selain itu, ia juga ditanya soal jumlah massa yang berkumpul di lokasi tersebut. Namun ia tak membeberkan rinci jawaban atas pertanyaan itu. Jadi memang Pak Iwan ini tidak begitu jelas apakah yang datang ini dari luar kota Bogor, Jawa Barat atau seperti apa. Ini Pak Iwan tidak begitu paham. Jadi kalau orang berkumpul yang cukup banyak seperti itu kan mana bisa hafal ini orang dari mana. Makanya Pak Iwan mengatakan dia tidak tahu. Kalau mendatangkan dari luar saya kurang tahu Pak, karena jangankan dari luar, dari masyarakat sendiri saja saya kurang tahu datangnya dari mana saja. Cuma dalam kerumunan memang jumlahnya cukup lumayan gitu. Kalau dari luar saya kurang tahu, kata Iwan. Ini kita lihat teman-teman, masyarakat memang berbondong-bondong menyambut kehadiran Habib Rizik Syihab. Iwan pun kemudian ditanya perihal apakah ada pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di kerumunan Megamendung tersebut. Ia pun menilai setidaknya ada 2 pelanggaran prokes. Terjadinya pelanggaran prokes itu jelas karena dalam kerumunan kan tidak menjaga jarak.
Karena tidak ada prokes, mulai dari cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Di antaranya ada yang pakai masker, ada yang tidak. Tapi ada 2 poin yang tidak dipenuhi, dari mulai mencuci tangan dan jaga jarak. Kan itu jaga kerumunan, kata dia. Ya benar teman-teman, menjaga protokol kesehatan itu adalah cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker. Nah, katanya ini cuci tangan ini tidak ada, dan jaga jarak juga tidak ada. Karena memang di luar mana ada disediakan cuci tangan. Karena masyarakat datang dengan sendirinya tidak diundang. Mereka datang dengan spontanitas untuk menonton, untuk melihat Habib Rizik Syihab. Jaksa kemudian menanyakan kepada Iwan apakah ada upaya menghentikan acara karena terjadi pelanggaran prokes. Iwan menjawab bahwa tidak ada imbauan yang diberikan kepada pelaksana acara di Megamendung itu. Tidak ada Pak, kata Iwan. Alasannya, tanya jaksa. Alasannya karena 1, tidak ada laporan kegiatan dan kami ditugaskan hanya menjaga ketertiban umum saja gitu. Karena melihat situasi dan kondisi massa segitu banyak, mana bisa itu dihentikan, sambung Iwan. Hal senada juga disampaikan oleh Kasat Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridholah. Ia menyatakan bahwa acara Rizik itu tak berizin. Tidak ada Pak, kata Agus saat jawab pertanyaan jaksa. Apakah kegiatan Habib Rizik itu sudah berizin? Agus kemudian membeberkan tata cara proses perizinan dan bagaimana ketentuan acara yang boleh dilakukan pada saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bogor. Memang dalam aturannya saat itu maksimal kegiatan itu untuk sebuah kegiatan itu hanya 150 orang dalam waktu 3 jam dan panitia menandatangani kesanggupannya untuk memenuhi prokes itu ke camat ya, kata Agus. Nah itu teman-teman terkait kerumunan di Megamendung, Jawa Barat. Kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh saksi, memang terjadi kerumunan di Megamendung, Jawa Barat karena masyarakat banyak yang datang. Masyarakat tidak pakai masker, masyarakat yang datang itu tidak cuci tangan, tidak jaga jarak. Ini menurut saksi melanggar protokol kesehatan. Nah, kemudian saksi juga bilang bahwa kegiatan tersebut tak berizin dan sulit untuk dibubarkan karena massa banyak. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ini tidak berizin, kenapa dibiarkan? Kenapa tidak dibubarkan? Nah, itu menjadi pertanyaannya teman-teman. Berarti di sini ada kesalahan dari pihak aparat, pihak Satgas COVID-19 yang tidak membubarkan acara yang tidak berizin. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat teman-teman bahwa saksi ini tidak menyebut nama Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik Syihab ini melakukan pelanggaran protokol kesehatan atau tidak? Ini tidak disebut. Saksi menyebut hanya massa yang banyak yang melakukan kerumunan, tidak menjaga jarak, tidak pakai masker. Ada sebagian yang pakai masker, ada sebagian yang tidak pakai masker. Cuman itu kalau saya melihat. Nah, bagaimana dengan posisi Habib Rizik Syihab? Ini pihak saksi tidak menyampaikan terkait posisi Habib Rizik Syihab, apakah salah atau tidak. Tetapi kalau menurut pendapat saya teman-teman, namanya kerumunan itu kan dilakukan oleh banyak orang. Dan tentunya orang yang melakukan kerumunan itu harus diproses secara hukum. Nah, siapa yang melakukan kerumunan itu yang diproses. Kenapa kerumunan itu kok dibebankan 1 orang, Habib Rizik Syihab? Padahal yang melakukan kerumunan ini banyak orang. Karena itu kemarin saya sudah menyampaikan teman-teman, menurut pendapat saya memang kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice. Jadi diselesaikan dengan cara-cara mempertemukan antara tersangka dan korbannya. Dipertemukan untuk dicari titik temu, untuk dicarikan solusinya. Karena kalau kita melihat memang kerumunan ini kan tidak dilakukan oleh 1 orang, tentu banyak orang. Nah, logika saya adalah orang yang melakukan kerumunan juga harus diproses. Berarti kan banyak orang diproses secara hukum. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.